Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Dwi Mulyani. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai genre sastra prosa Melayu. Sastra mengalami fase perkembangan yang dapat melahirkan berbagai macam genre-genrenya. Salah satunya yaitu genre prosa. Nah, apa sih prosa itu? Prosa adalah hasil karya sastra yang bersifat paparan atau berbentuk cerita bebas, tidak terkait oleh banyaknya baris, rima, maupun irama. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis prosa Melayu. Yang pertama ada mitos. Mitos atau mite berasal dari bahasa Yunani mythos, yang berarti dewa-dewa. Mite adalah cerita tentang roh atau makhluk hidup yang berhubungan dengan animisme. Berikut merupakan contoh dari mitos. Yang pertama ada Ombak Bono Tujuh Hantu, mitos Sungai Siak, dan juga Zaman Kemasan. Dan tentunya masih banyak contoh lain lagi tentang mitos. Nah, yang kedua ada legenda. Legenda adalah cerita prosa rakyat yang dianggap memiliki cerita sebagai suatu kejadian yang benar-benar pernah terjadi atau berdasarkan sejarah yang dihubungkan dengan keanehan ataupun keajaiban alam. Nah, ini merupakan contoh dari legenda, yaitu ada Putri Tujuh dan Batu Belah Batu Betangkup. Pastinya teman-teman semua tahu kan tentang legenda kedua ini. Yang ketiga, sage. Nah, sage cukup terdengar asing ya di telinga kita semua. Sage adalah dongeng yang menceritakan kepahlawanan, keperkasaan, dan kesaktian raja pangeran atau tokoh-tokoh tertentu. Tokoh yang diceritakan dalam sage biasanya terdapat dalam dongeng sejarah yang terjadi di suatu daerah yang menceritakan kehidupan sehari-hari. Dan untuk contoh dari sage ini yaitu ada Si Pitung Jawara Betawi Asli, Calon Arang, dan juga Putri Tujuh. Nah, selanjutnya ialah cerita jenaka. Diterangkan dalam KBBI, cerita jenaka sebagai cerita penghibur yang membangkitkan tawa, jenaka, keriangan, dan juga sindiran. Nah, teman-teman, ini merupakan contoh dari cerita jenaka, yaitu ada Pak Belalang, Abu Nawas, dan Pak Lebay yang Malang. Dan yang kelima ada parabel. Parabel ada cerita rekaan untuk menyampaikan ajaran agama, moral, atau kebenaran umum dengan menggunakan perbandingan atau ibarat. Parabel berisi perumpamaan yang diperluas menjadi suatu kisah yang singkat. Dan untuk contohnya pasti teman-teman tahu semua, yaitu ada Malin Kundang dan juga Si Cabayu. Yang kedua ada fabel, teman-teman. Cerita fabel secara etimologis berasal dari bahasa Latin fabula yang berarti cerita tentang kehidupan hewan dengan perilaku menyerupai manusia. Dan untuk contohnya ada Kancil dan Buaya. Ya, baik, itulah tadi penjelasan banget tentang prosa. Nah, baiknya kita semoga dapat dipahami tentang ya. Dan sampai jumpa.